Saya Cindy Devina baru tobing dengan NIM 120311076. Di sini akan mempraktekkan video animasi pembelajaran di sekolah dasar dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Silakan menyaksikan. Halo, selamat pagi semua anak-anak. Luar biasa, yes. Kabar baik ya. Sehat semuanya. Sehat semua. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, pastinya hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini untuk menambahkan semangat pagi kita hari ini, marilah kita nyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, semuanya pasti tahu kan? Oke, mari kita nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Nah, setelah mendengarkan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila, maka semuanya semakin bertambah semangat ya kan anak-anak? Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita yang berjudul Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya. Nah, sebelum itu, siapakah yang tahu di sini yang tahu mengenai pengertian dari sumber daya alam? Ya, betul. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam, yang berupa unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat dipergunakan oleh manusia. Tentunya kita semua dapat menggunakannya. Sumber daya alam memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dilihat dari sifatnya, jenisnya, dan kegunaannya. Dan masing-masing yang ketiga ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam yang dilihat dari sifatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu non-hayati dan hayati. Yang pertama yaitu adalah hayati. Hayati ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu nabati dan hewani. Yo anak-anak, siapa yang tahu nabati itu apa? Ya betul, nabati itu adalah tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya pertama untuk bahan makanan. Contohnya apa? Padi, jagung, gandum, tebu, dan lain-lain. Kemudian kedua untuk bahan bangunan. Contohnya kayu jati, kayu mahoni. Kayu jati dapat kita gunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Kemudian yang ketiga sebagai bahan bakar. Contohnya yaitu adalah kelapa sawit yang kita gunakan untuk membuat bahan bakar. Nah, kemudian kita akan membahas hewani. Apa itu hewani? Nah, hewani itu adalah hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam berupa hewan liar maupun yang sudah dibudayakan. Pemanfaatannya dimanfaatkan sebagai berikut. Nah, contoh pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pertama yaitu membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau membantu petani dalam membajak sawah. Nah, pasti tentunya kita semua pernah melihat petani kan? Petani yang dibantu oleh kerbau dalam membajak sawah. Kemudian apalagi anak-anak? Kuda. Ya, betul, kuda. Kuda sebagai alat bantu transportasi. Seperti zaman dahulu, kuda digunakan sebagai alat transportasi dari tujuan yang satu menuju ke tujuan yang lain. Kemudian adalah gajah. Gajah sebagai salah satu alat bantu angkut di berbagai daerah. Ya,
Zaman dahulu alat transportasi itu sangatlah minim. Oleh karena itu, zaman dahulu mempergunakan hewan-hewan dalam membantu dalam membantu kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti yang tadi, kuda sebagai alat transportasi dan gajah sebagai alat bantu dalam mengangkut angkutan yang sangat berat. Kemudian kedua, sebagai sumber pangan seperti sapi, ayam, kambing, perikanan laut dan darat. Maksudnya di sini perikanan laut seperti anak-anak sekalian pastikan tiap hari di rumah sering makan ikan kan? Nah, itu dia. Itu termasuk dalam hewani. Nah, sekarang yang kedua kita akan mempelajari sumber daya alam non hayati. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari sumber daya alam hayati. Maksudnya hayati yaitu adalah makhluk hidup, dan ini non hayati itu adalah makhluk tak hidup atau disebut juga dengan makhluk mati. Nah, sekarang contoh sumber daya alam non hayati itu adalah pertama adalah air. Kita ketahui bahwa pemanfaatan air dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting. Contohnya apa anak-anak? Ya, keperluan kita untuk memasak, minum, menyuci, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sebagai industri makanan dan minuman. Nah, sekarang ini kan pasti sudah melihat beberapa industri makanan dan minuman kan anak-anak. Kemudian sebagai aspek pariwisata dan rekreasi. Contohnya aspek pariwisata dan rekreasi ini contohnya permainan rekreasi yang berbaur dengan air apa anak-anak? Ya, kolam renang, pantai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah angin. Ya, ada beberapa fungsi dalam angin. Banyak fungsinya anak-anak. Salah satunya yaitu membantu dalam penyerbukan dalam tanaman. Dalam penyerbukan tanaman itu sangat dibutuhkan sekali angin. Kemudian yang kedua, membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikannya hujan. Wah, sangat bermanfaat sekali ya angin ini bagi kehidupan kita. Kemudian sebagai sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil, karena negara sudah memanfaatkannya sebagai sumber utama energi listrik. Seperti di negara mana? Ya, negara Belanda. Nah, contoh yang ketiga yaitu adalah tanah. Siapa yang tidak mengetahui tanah? Ya, tempat kita berpijak ini adalah tanah. Tanah itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Contohnya yang pertama apa? Pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya. Seperti sekolah kita ini, seperti rumah kita pasti di bawahnya adalah tanah kan? Ya benar sekali. Kemudian tempat menyerap dan menyimpan air hujan. Wah, ternyata di dalam tanah ini terdapat beberapa kumpulan air. Kumpulan air itulah yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Kalau misalnya tidak ada tanah, pasti tumbuhan tidak tumbuh kan anak-anak. Ya, tanah sangat bermanfaat bagi kita. Nah, yang terakhir adalah hasil tambang. Hasil tambang ini termasuk dalam sumber daya non hayati. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu pertama, sebagai bahan dasar infrastruktur. Kemudian yang kedua, sebagai bahan kendaraan bermotor. Nah, siapa yang punya alat kendaraan di rumah? Ya, pasti semuanya memiliki kan? Seperti angkutan umum, pasti membutuhkan bahan bakar. Kemudian yang kedua, apalagi
sepeda motor, ya betul, kemudian mobil dan lain-lainnya yang membutuhkan bahan bakar. Nah, di sini anak-anak, kita sudah mempelajari apa itu sumber daya alam dan bagaimana cara pemanfaatannya. Ternyata sumber daya alam itu sangat beragam ya, dan pemanfaatannya sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Nah, hari ini tugasnya yaitu coba sebutkan di secari kertas dan diwarnai dengan pensil warna yang menarik. Dibuat sebagai mind map agar anak-anak semua dapat mengetahui mana itu sumber daya alam non hayati dan mana sumber daya alam hayati. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Saatnya kita menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya anak-anak. Luar biasa. Yes, yes, yes. Dadah.